Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftahatul Fikriyah. Saya dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Kali ini kita mau mengungkapkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Nah, pemikiran filosofis yang pertama apa itu? Yang pertama adalah pendidikan dan kebudayaan. Dan pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua adalah dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntun, memberikan teladan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah semboyan Ingarso Sungtulodo. Apa itu Ingarso Sungtulodo? Yaitu seorang pemimpin harus mampu memberikan suri toladan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Jadi memberikan contoh yang baik. Yang kedua adalah Ingmadyo Mangunkarso. Apa itu? Jadi walaupun berada di tengah-tengah kesibukan, harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Seseorang harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Jadi semboyan ini tentu saja sangat cocok ya dengan kita sebagai seorang pendidik. Nah, selanjutnya adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu artinya? Yaitu artinya pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Nah, jadi intinya kodrat alam itu lebih kepada lingkungan alam ataupun karakter siswa, dan kodrat zaman ya mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Nah, kemudian yang keempat adalah budi pekerti. Jadi, dalam proses pendidikan KHD di sini menekankan tiga hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi, pekerti, dan kecerdasan. Dan menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Nah, bagaimana kemudian implementasi pemikiran KHD di sekolah saya? Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah pembelajarannya yang menyenangkan. Karena anak-anak itu bukan hanya belajar yang sepaneng serius, tapi mereka juga ada saatnya belajar sambil bermain, yaitu misalnya dengan materinya tertentu, kemudian dengan main kartu. Jadi kartunya berisi materi-materi itu. Atau bisa juga dengan presentasi dengan bawa alat peraga. Kemudian ya pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Yang selanjutnya adalah apa? Program ekstrakurikuler. Di sekolah kami ekstrakurikulernya sangat banyak sehingga anak-anak tinggal memilih mana ekstra yang sesuai dengannya dan sesuai dengan potensinya dia. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sholat duha. Nah, sholat duha itu setiap pagi di sekolah kami itu ada kegiatan rutin. Sebelum dimulai kegiatan hari itu, anak-anak akan sholat duha dulu, kemudian berdoa, dan setelah itu kembali ke kelas untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan nanti kadang juga ada di kelas juga kadang tadarus juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan field trip. Jadi kegiatan ini, field trip yang dilaksanakan itu sesuai dengan tema yang ada. Jadi misalnya temanya tentang apa? Tentang budaya, tentang lebih ke sains, atau tentang materi yang lain. Jadi ini intinya adalah pembelajaran yang kemudian didesain untuk bisa dilaksanakan di luar sekolah, tapi menyenangkan buat anak-anak. Nah, sekarang kita bicarakan tantangan dari implementasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Yang pertama, guru harus terus kreatif dalam mengajar karena generasi sekarang cenderung cepat mengeluh bosan. Dan kemudian yang kedua, pada pertengahan semester masih banyak siswa yang berganti-ganti ekstrakurikuler, padahal kan ekstra itu bisa bergantinya tidak langsung saat itu. Sebagian siswa masih ada yang mengobrol saat sholat duha dimulai. Jadi ketika sudah wudhu, ada anak-anak kalau sudah ketemu dengan temannya ada saatnya ngobrol lagi.
Nah, terus yang terakhir adalah tempat field trip yang dikunjungi cenderung hanya itu-itu saja alias monoton. Nah, dengan tantangan ini bagaimana nih solusinya? Yang pertama, guru harus variatif dalam mengajar, misalnya dengan mengikuti seminar dan kegiatan lain yang bisa mengupdate baik kemampuan dia dan kemampuan teknologinya. Terus solusinya apa lagi? Membuat kesepakatan dengan siswa bahwa kegiatan ekstrakurikuler boleh berganti pada semester berikutnya. Sedangkan yang ketiga, saat opening di kelas sering sharing tentang keutamaan sholat duha dan ada atau tata cara ketika sholat duha. Yang terakhir adalah mendata tempat yang sudah pernah dikunjungi field trip dan mencari alternatif tempat selain itu. Nah, jadi itu ya hal-hal yang berhubungan dengan ada hal yang berhubungan dengan pemikiran KHD dan implementasinya di sekolah. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.